Shalom, selamat sore Bapak Ibu, teman-teman semua, khusus untuk Pak Loren, selamat sore. Di sini saya akan memaparkan atau renungan tentang kesombongan manusia. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam di sini saya akan menceritakan Tuhan menciptakan manusia. Sebenarnya Tuhan menciptakan manusia kenapa dari debu, tidak dari air. Kenapa seperti itu? Kalau dari air, kata Pak Loren, berarti manusia nanti renang. Ya kan? Kalau matinya ke air lagi, kembali tidak kembali ke debu. Suka-sukanya Tuhan ya menciptakan manusia dari debu, dari air, dari baja, dari batu, ataupun apa. Tapi Tuhan maunya dari debu. Karena manusia sebetulnya tidak berarti apa-apa. Manusia itu berasal dari debu. Karena akan kembali ke debu, debu dengan ditiup aja akan hilang. Jadi manusia sangat harus tergantung kepada Tuhan. Dengan menciptakan manusia sebenarnya Allah masuk dalam satu resiko sebab manusia yang diciptakan memiliki kehendak bebas atau free will. Nah, dalam istilah Latin liberum abrium, manusia diberi pikiran dan perasaan. Manusia diberikan pikiran, perasaan, seperti komponen yang ada dalam diri Allah itu sendiri. Pasti makhluk kekal, binatang mau secara cerdas apapun tidak memiliki komponen seperti yang manusia miliki atau tidak bisa menyerupai manusia. Karena ketika binatang mati, maka ia diakhiri dengan pikiran dan perasaan, maka manusia dapat menciptakan kehendak. Manusia bisa menciptakan kehendak itu sendiri. Kehendak bukanlah Allah yang mengatur. Kehendak manusia bukan desain atau bukan Allah yang mengatur atau mendesain, melainkan manusia itu sendiri yang menciptakan kehendak. Allah tidak menciptakan kejahatan, tetapi manusia memiliki pikiran, perasaan sehingga dapat memproduksi kehendak yang positif ataupun negatif. Menyukakan Allah atau menyakitinya. Jadi manusia diberikan kehendak bebas, pilihan. Ada dua pilihan, negatif dan positif. Apakah mendukakan Allah atau menyenangkan Allah? Manusia, Tuhan menciptakan manusia mempunyai akal, pikiran, kecerdasan, kepintaran, dan perasaan. Manusia adalah serupa dengan gambarannya Allah. Nah, manusia sebagai makhluk yang dipercayai Tuhan, percayai Allah, memiliki pikiran dan perasaan adalah makhluk yang berisiko tinggi karena apa yang kita tabur akan kita tuai. Tuain itu bukan hanya sementara kita ada di dunia, tetapi sampai ke abadian. Bahkan orang tidak berpikir dan perspektif kekekalan. Inilah cara kuasa kegelapan menyesatkan manusia. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Matius 6 ayat 33 sampai 34 adalah kesombongan kalau kita mencari Tuhan hanya pada waktu kita membutuhkan pertolongannya. Namun ironisnya itu sudah menjadi irama hidup banyak orang beragama. Kalau di dalam agama-agama suku dan kepercayaan, di luar agama samawi khususnya orang datang ke tempat keramat, pohon atau batu yang dianggap keramat atau tempat keramat lainnya karena membutuhkan sesuatu. Biasanya juga membawa korban tertentu. Disitulah terjadi transaksional. Sejatinya hubungan kita dengan Allah tidak boleh hanya lagi membutuhkan sesuatu. Kita datang kepada Allah. Kita datang kepada Allah. Kita datang kepada Allah pada waktu kita membutuhkan sesuatu saja.
Sejatinya hubungan kita dengan Allah tidak boleh dalam mekanisme transaksional. Kita harus mengenal benar siapa yang kita sembah. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan manusia dan menghendaki kita ini ada. Ia tidak membutuhkan apa-apa. Sebenarnya bisa tidak membutuhkan siapa-siapa. Nah, di sini bahwa kita sebagai manusia, makhluk kekal, karena memiliki pikiran dan perasaan yang bisa menciptakan kehendak, maka kita harus berpikir dengan perseptif kekekalan. Jangan menunggu, jangan menanti, jangan berharap itu semuanya. Bahasa jujurnya, banyak di antara kita yang belum memiliki persepsi kekekalan karena mewarisi apa yang orang tua lakukan, apa yang nenek moyang kita lakukan. Kita melihat model dari kehidupan, gaya dari kehidupan manusia yang persepsinya kepanaan. Tentu tidak semua keluarga demikian, tetapi pada umumnya demikian orang-orang Kristen, mereka yang rajin ke gereja, aktivis, dan yang menyedihkan bahkan pendeta sekalipun, jangan menunggu, jangan menanti, jangan berharap itu di delay, apalagi di cancel. Tidak ada cancellation, tidak ada delay, tidak ada. Kalau Tuhan sudah menentukan, kita tidak memperpanjang walaupun sehasta untuk umur hidup kita. Kata Tuhan Yesus, maka jangan tidak berubah, jangan hanyut dengan kehidupan yang hanya berpikir dalam orientasi masalah-masalah fana. Jangan sombong, walaupun hari ini kita sehat, banyak uang, punya relasi, namun suatu saat kita harus berhenti dari kehidupan di bumi ini. Layaklah kita masuk ke dalam rumah Bapa. Adalah kesombongan kalau kita mencari Tuhan hanya pada waktu kita membutuhkannya, pertolongannya, dan itu berarti kita tidak menghormati Tuhan, pencipta kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bahwa kita mencari Tuhan jangan dalam keadaan kita lagi membutuhkannya, tapi Tuhan kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.